Halo semua para investor, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan mereview singkat WSKT. Sebelum lanjut, saya ingatkan review ini adalah untuk diri saya sendiri, jadi bukan ajakan untuk membeli. Dan buat teman-teman yang tidak sempat membaca aplikasinya. Jadi video ini khusus buat yang tidak sempat membaca aplikasinya ya. Silahkan dengarkan video ini sambil melakukan aktivitas. Saya mulai review singkat WSKT ya. Nah, WSKT ini didirikan tahun 61 ya. Adalah salah satu perusahaan negara terkemuka di Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur ya. Berasal dari sebuah perusahaan Belanda. Jadi WSKT ini asalnya dari perusahaan Belanda yang diambil alih berdasarkan keputusan pemerintah nomor 62 tahun 1961 ya. Nah, pada awalnya Waskita ini berpartisipasi dalam pekerjaan proyek terkait air termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan, dan irigasi. Sejak tahun 1973, status hukum Waskita Karya berubah menjadi Persero dengan panggilan yang lebih akrab Waskita. Sejak saat itu, perusahaan mulai mengembangkan bisnisnya sebagai kontraktor umum yang terlibat dalam berbagai kegiatan konstruksi yang lebih luas, termasuk jalan raya, jembatan, bandara, pabrik pengolahan limbah, pabrik semen, dan fasilitas industri lainnya. Namun pada tahun 1980, Waskita mulai mengerjakan berbagai proyek yang menggunakan teknologi maju. Pengalihan teknologi dilakukan melalui aliansi bisnis berupa joint operation dan joint venture dengan perusahaan asing terkemuka. Prestasi signifikan dan monumental yang menjadi kebanggaan nasional adalah Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Ya. Jadi Bandara Soekarno-Hatta dibangun oleh Waskita ya, para investor. Memasuki tahun 1990, Waskita menyelesaikan berbagai proyek gedung bertingkat dengan reputasi baik seperti BNI City yang merupakan gedung tertinggi di Indonesia dan masih banyak bangunan lainnya. Nah, ada juga Waskita juga membangun banyak jembatan-jembatan yang fenomenal. Juga Waskita ini menonjol dalam pembangunan jembatan beton bertulang panjang dengan menggunakan sistem balance cantilever yang berhasil menyelesaikan 3 jembatan cantilever, yaitu Jembatan Raja Mandala, Jembatan Rantau Berangin, dan Jembatan Barelang 4. Nah, prestasi besar lainnya yang menggunakan teknologi serupa adalah pembangunan Jalan Layang Pasteur ya, di Surapati di Bandung, Jawa Barat. Dalam upaya Waskita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dalam segala aktivitas dan usahanya, maka sejak November 1995, Waskita memperoleh sertifikat ISO 9002 1994 pada bulan November 1995. Nah, diperolehnya sertifikat tersebut menjadi pengakuan internasional yang meyakinkan terhadap sistem manajemen mutu ISO yang diimplementasikan oleh perusahaan dan merupakan titik awal menuju era persaingan global. Nah, demikianlah company profile singkat dari Waskita. Ya, jadi perusahaan ini bagus ya secara pengelolaan. Waskita juga memiliki anak perusahaan yaitu PT Waskita Karya Infrastruktur, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Waskita Karya Realty, dan PT Waskita Toll Road. Jadi ada satu yang Tbk ya, yaitu PT Waskita Beton Precast. Itu adalah anak perusahaan Waskita. Nah, sebelum lanjut, saya ingin ingatkan kepada penonton video ini, jika suka dengan video saya yang sederhana ini, bisa di-subscribe ya. Karena subscribe adalah hal yang mudah bagi Anda, namun sangat berarti bagi pengembangan channel kami. Mohon di-subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, tidak menghabiskan banyak waktu kok para investor. Semua informasi tadi saya dapatkan di waskita.co.id. Para investor juga bisa melihat-lihat informasinya di website ini, termasuk laporan keuangan. Untuk laporan keuangan khusus itu ada di idx.co.id ya, laporan keuangan yang spesifik.
Nah, waskita ini termasuk di sektor infrastruktur ya, dengan subsektor heavy construction dan civil engineering. Dia mulai listing di bursa itu tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai IPO Rp380. Memiliki 3 underwriter ya. Nah, nilai IPO-nya Rp380 di awal. Ini adalah persentase kepemilikan sahamnya, yaitu negara Republik Indonesia memiliki 75,3%. Masyarakat memiliki 24,6%. Dengan struktur saham seperti ini itu sangat aman bagi para investor retail untuk melakukan investasi ya. Karena emitennya masih memegang kendali. Nggak mau dong dia harga sahamnya jatuh-jatuh banget kan. Yang kedua, kenapa perusahaan ini masih layak untuk diinvestasikan adalah kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi. Jadi komisaris dan direksinya banyak yang memiliki saham di perusahaannya sendiri. Misalnya ini Pak Taufik Hendra Kusuma memiliki 0,0108% dengan 3.100.000 lembar saham. Banyak kan? Ada 5 komisaris dan direksi yang memiliki saham di perusahaan ini. Jadi pasti dijaga ya kawan-kawan investor. Komisaris utamanya saat ini efektif per 23 September 2021 yaitu Bahdrodin Haiti ya, dengan Direktur Utama Destiawan Suwarjono. Ini laporan yang saya ambil dari 30 September 2021. Market cap-nya 15,27 T. Kita akan masuk ke fundamental. Perusahaan ini berhasil membukukan penjualan sebesar 7,13 T. Oh, penjualan yang luar biasa ya. Namun cash flow-nya itu minus 472,95 miliar. Dan operating profit-nya masih minus di angka 696,98 miliar. Ini karena adanya pembatasan banyak proyek dari PPKM ya, COVID-19. Namun dia berhasil membukukan net profit sebesar 174,41 miliar. Secara nilai BVPS-nya adalah book value per share-nya adalah 572. Hal ini menyebabkan nilai PBVR-nya adalah 0,93 kali ya, masih di bawah 1 ya PBV-nya. Namun price earning ratio-nya sangat tinggi yaitu 30,94 kali. Nah, kita lihat ini gross profit margin-nya 3,89%, tergolong kecil ya kawan-kawan investor. DER-nya juga dari segi liquidity, DER-nya debt equity ratio hutangnya itu 1157,29%. Wah, besar banget ya. Harus menjadi perhatian juga nih DER-nya ya para investor. Sekarang kita ambil dari aplikasi ajaib, yaitu nggak ada hal yang menarik nih. Return on assetnya 0,32%, return on equity-nya 4,27%, gross profit margin-nya 3,89%, dan operating profit margin-nya masih minus 12,74%, dan net profit margin-nya kecil sekali 3,55%. Kalau menurut aplikasi ajaib, PBV-nya itu 0,94 dengan book value per share-nya itu 581,28. Jadi ada beda sedikit ya, tapi masih di bawah 1 juga. Ini sebagai pembanding. Saya lanjut ke technical analysis. Grafik selama 1 bulan itu waskita menunjukkan pantulan ya. Kemudian grafik tahunannya dia sedang berada di bawah banget. Saatnya collect. Kalau Anda yakin dengan perusahaan ini, saatnya beli. Itu karena dia menunjukkan pantulan juga di grafik 1 tahunannya. Kita lihat dari rata-rata PBV-nya selama 5 tahunan itu di angka kebanyakan di bawah. Wah,
Ada juga nih yang dua, PBV-nya sempat dua di Desember 2016 dan di Desember 2015 ya. Terakhir itu PBV-nya di rata-rata 0,46. Rata-rata itu artinya dia pernah di atas ini dan pernah di bawah ini ya kawan-kawan. Jadi bukan merupakan patokan angka pasti. Rata-rata BVPS-nya di angka seribuan. Rata-rata BVPS-nya di angka seribuan. Dan saat ini harganya 500-an ya para investor. Jadi dia pernah BVPS-nya di angka 2000-an di tahun 2019. Oke. Nah, ini adalah sumber-sumber dari video ini, yaitu dari webnya waskita.co.id, dari aplikasi Ajaib, dari aplikasi RTI gratisan, dari aplikasi DSI gratisan, dan dari aplikasi Beyond untuk screener sahamnya. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam investor dan semoga cuan.